Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semuanya. Hari ini di barisan anak kelas 5 dan kelas 6 ibu gabungkan. Jadi hari ini ibu akan mengajar dua kelas 5 dan kelas 6, karena wali kelas 5 hari ini tidak bisa mengajar seperti biasa karena ikut pelatihan di dinas pendidikan. Baiklah anak ibu, sebelum kita memulai apel barisan ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Baiklah anak ibu, ibu akan memandu untuk kita menyanyikan lagu wajib nasional ya. Indonesia tanah air beta 3, 2, 1. Baiklah anak ibu, sebelum masuk kelas, ibu akan menjelaskan aturan dulu ya, karena kan ibu megang dua kelas nih, ruangannya juga berbeda. Ibu harapkan anak kelas 5 dan kelas 6 ketika ibu mengajar di sebelah tidak ada yang ribut. Anak ibu harus tertib, mohon kerjasamanya. Baiklah, ibu pertama kali akan mengajar di kelas 5, sedangkan anak ibu yang di kelas 6 masuk ke dalam ruangan dengan rapi. Lakukan kegiatan literasi 15 menit sebelum belajar seperti biasanya. Jadi ibu akan mengajar di kelas 6 setelah ibu mengajar di kelas 5. Baiklah, anak ibu yang kelas 5 silakan masuk ke dalam kelasnya masing-masing, dan anak ibu yang kelas 6 silakan masuk ke dalam kelasnya masing-masing. Anak ibu sudah masuk dalam kelas, ibu tanya dulu, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum mulai, ibu akan absen kehadiran anak ibu dulu ya. Kira-kira siapa yang nggak datang biar ibu cepat aja gitu? Oke, ya dari sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Sebelum belajar supaya anak ibu semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat. Baiklah, adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah agar anak ibu dengan melakukan diskusi bisa mengetahui hak-hak anak ibu sebagai pelajar di sekolah dan hak-hak anak ibu sebagai anak di rumah. Sekarang anak ibu buka buku tema 4 terlebih dahulu. Pada buku bacaan di situ ada pengertian hak dan macam-macam hak anak ibu sebagai pelajar di sekolah dan hak anak ibu di rumah. Sekarang ibu mau nanya dulu, anak ibu masih ingat gak pengertian hak itu apa? Ada yang tahu? Ada? Baiklah, kalau memang baru dengar, ibu akan menjelaskan bahwa hak adalah segala sesuatu yang kita harus dapatkan atau harus kita miliki. Jadi anak ibu, setiap manusia yang lahir ke dunia ini langsung memiliki hak namanya gitu ya kan. Jadi anak ibu kalau misalnya di rumah itu bapaknya berkewajiban mencari nafkah, ibunya mempunyai kewajiban untuk merawat anak ibu mendapat hak berupa kasih sayang, itu contohnya, karena hak dan kewajiban itu saling berkaitan. Supaya anak ibu lebih paham, silakan baca dulu teks tersebut ya. Anak ibu sudah baca ya teksnya tadi, anak ibu udah dapat gambaran mengenai pengertian hak dan juga macam-macam hak. Supaya anak ibu lebih paham, kita akan berdiskusi. Ibu akan bagi, karena kelas ini satu kelas itu 24 orang, ibu bagi menjadi 6 kelompok, satu kelompok 4 orang. Ibu akan membagikan selebaran kertas seperti ini. Ini adalah angket benar salah. Jadi anak ibu misalnya baca nanti yang mana merupakan hak anak ibu di rumah, itu bisa anak ibu centang, beri centang di kolom yang disediakan. Jadi anak ibu harapkan untuk tidak ribut, karena ibu akan mengajar abang-abang di kelas 6. Sudah selesai literasinya. Oke, ibu tanya dulu ya, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran, ibu mau ngecek kehadiran kelas 6 dulu ya. Amel. Oke, Wahyu Ariansa nggak sekolah karena sakit, kita doakan semoga lekas sembuh ya anak ibu. Sekarang sebelum kita belajar, kita yel-yel dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, anak ibu udah semangat. Baiklah, anak ibu kelas 6 hari ini akan belajar tentang tips-tips yang harus anak ibu coba ketika anak ibu menghadapi masa pubertas. Anak ibu buka buku temanya, sudah halaman 20, di situ ada gambar tentang tips
tips pubertas. Ibu minta anak ibu coba amati dulu gambar poster tersebut. Anak ibu sudah mengamati gambarnya, sudah lihat, sudah baca. Sekarang ibu mau menanyakan pendapat anak ibu tentang tips pubertas. Mana tahu anak ibu sudah ada yang paham atau sudah pernah melakukan apa yang ada pada buku, kan ibu nggak payah-payah lagi menjelaskan lebih jauh. Baiklah, bagaimana Abang Ali tentang yang mana? Tips mengembangkan hobi dan bakat. Iya, benar sekali. Jadi anak ibu selama masa pubertas, kegiatan positif yang bisa anak ibu lakukan apa contohnya Bang Ali, coba jelaskan. Bang Ali ikut sekolah sepak bola SSB, bagus ya. Yang lain ada kakak, iya ikut ekskul pianika katanya, bagus, itu kan bakat yang harus anak ibu kembangkan. Yang lain ada lagi anak ibu? Iya, berkawan sama orang yang baik, bagus. Ibu akan menjelaskan tentang tips-tips yang ada di buku supaya anak ibu lebih paham. Tadi kan ibu udah nanya anak ibu tentang pengetahuannya. Anak ibu bagus-bagus, berarti udah ada juga yang melakukan tips-tips tentang pubertas ini. Anak ibu kan tahu kan, di masa pubertas ini anak ibu pasti mengalami yang namanya perubahan hormon. Itu yang memang disebabkan oleh fase pada pertumbuhan manusia, anak ibu. Jadi itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi anak ibu, supaya anak ibu mengetahui kegiatan positif apa saja yang anak ibu baik lakukan, supaya tidak terjerumus kepada hal-hal yang negatif, kita akan sama-sama memperhatikan yang poster yang ada di buku. Yang pertama, anak ibu harus selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Anak ibu harus rajin sholat, sedekah, puasa, semua kegiatan-kegiatan misalnya ada pengajian remaja itu bisa anak ibu ikuti. Yang kedua, anak ibu bisa bertanya sama Bu Iti atau sama mama sama papa di rumah, apa sih itu pubertas, bagaimana sih Ma atau Pak atau Bu, bagaimana sih kami dalam menghadapi masa pubertas ini, misalnya anak yang perempuan mengalami menstruasi. Anak ibu harus sering bertanya sama mama bagaimana cara mengatasinya supaya tidak salah langkah gitu ya kan. Yang ketiga, anak ibu juga harus selalu berpikir positif dan melakukan perbuatan yang positif. Anak ibu jangan suka membuli kawan, anak ibu jangan suka menjahili kawan dan berkata pun yang positif. Jangan suka suudzon atau berprasangka buruk kepada kawan-kawannya. Mungkin misalnya pensilnya hilang, anak ibu tuh dia yang mencuri, padahal kan belum tentu. Jadi kita harus selalu berpikir positif. Yang keempat, anak ibu harus banyak membaca buku. Kan buku merupakan jendela dunia. Dengan anak ibu membaca buku, maka pengetahuan anak ibu juga akan semakin bertambah. Yang kelima, pada poster di sini kita diminta untuk memilih teman yang baik. Jadi anak ibu pasti tahu, anak ibu pernah dengar kawannya masih SD kelas 6 sudah merokok. Itu kan merupakan kegiatan yang negatif. Anak ibu harus pandai memilah mana teman yang bisa diajak untuk berkegiatan positif, mana yang berkegiatan negatif. Jadi kalau anak ibu udah tahu itu kawan nggak baik, tidak usah kita dekati. Yang terakhir adalah kembangkan bakat dan hobi anak ibu. Seperti tadi kata Bang Ali, dia ikut sekolah sepak bola, itu bagus. Ikut ekskul pianika, apalagi di sekolah kita kan banyak ekskulnya. Jadi anak ibu bebas memilih mana hobi dan bakat yang harus anak ibu kembangkan. Oke, sampai di sini anak ibu ada yang mau nanya? Ada yang bertanya? Ya, silakan Abang Hafiz mau nanya apa? Oke, iya bagus. Jadi Abang Hafiz itu nanya, Bu, macam mana kalau ada kawan kita yang membuli kita, Bu? Seperti itu ya Bang Hafiz ya. Ini pertanyaan yang bagus. Kalau anak ibu mengalami yang namanya pembulian atau perundungan, anak ibu segera lapor kepada guru. Ya, jangan dibiarkan aja kawan kita merundung, itu merupakan perbuatan yang tidak baik. Jadi harus kita sama-sama atasi. Dan anak ibu yang lainnya juga jangan suka membuli ya, karena itu perbuatan yang tidak baik gitu. Anak ibu akan menimbulkan trauma bagi kawan-kawan yang sering anak ibu bully. Bagaimana misalnya anak ibu yang di posisi korban pembulian, apakah anak ibu mau dibully juga? Enggak ya. Jadi jangan membuli supaya tidak dibully. Ini ada poster lain yang selain di buku tadi. Jadi ibu akan bagikan poster ini ke anak ibu kelas 6
sebelum ibu bagikan, ibu akan membuat kelompok. Karena jumlah kita di sini ada 25 orang, ibu akan bentuk kelompoknya 5, satu kelompok itu 5 orang. Jadi nanti anak ibu amati, anak ibu tulis informasi penting apa yang terdapat pada poster, lalu masing-masing kelompok akan mendiskusikan, akan mempresentasikannya ke depan kelas. Selama anak ibu mengerjakan diskusi ini, ibu akan ke kelas 5 dulu. Ibu harapkan anak ibu kelas 6 bisa kerjasama dengan ibu supaya tidak ribut dan tertib selama proses pembelajaran. Anak kelas 5 bagaimana? Udah selesai diskusinya? Sudah? Jadi anak ibu silakan kumpul ke depan biar ibu memeriksa lembar kerja anak ibu. Silakan masing-masing kelompok satu orang aja yang kumpulkan ya. Sudah ibu nilai lembar kerjanya dan alhamdulillah bagus-bagus, berarti anak ibu sudah paham tentang apa itu hak dan hak-hak anak ibu di rumah maupun di sekolah. Baiklah, ibu akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Jadi anak ibu ulangi sekali lagi bahwa hak merupakan segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Misalnya contoh tadi anak ibu sudah ibu jelaskan di awal, anak ibu harus mendapat kasih sayang dari orang tua, anak ibu harus mendapatkan pendidikan, dan orang tua berkewajiban untuk membiayai pendidikan anak ibu. Begitu juga di sekolah, anak ibu mempunyai hak untuk mendapatkan pelajaran dari Bu Yeti, guru kelasnya, gitu ya kan. Anak ibu juga harus mendapat nilai, itu merupakan hak. Setelah anak ibu mengerjakan soal tadi, ibu menilai, itu merupakan hak anak ibu, yaitu mendapat nilai dari guru. Jadi sampai sini paham ya anak ibu. Jadi untuk menutup pembelajaran anak ibu, marilah sama-sama kita berdoa. Ya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak ibu, simpan buku masing-masing, silakan pulang dengan tertib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kelas 6 sudah selesai diskusinya? Sudah? Baiklah, sekarang anak ibu yang kelompok 1 persentase ke depan kelas. Anak ibu yang lain dengarkan, simak, lalu nanti kalau misalnya ada yang kurang paham boleh tanya sama kawannya ya. Silakan untuk kelompok 1. Iya, kasih tepuk tangan. Luar biasa, anak ibu kelompok 1 bagus ya, berani tampil ke depan dan penjelasannya juga menarik, dan kawannya tadi ada yang mau tanya, anak ibu bisa menjawab. Luar biasa anak ibu. Sekarang kelompok berikutnya. Oke, anak ibu yang kelompok 5 juga sudah maju ke depan, bagus ya. Kelompok 1 sampai kelompok 5 itu bagus-bagus. Tepuk tangan untuk anak ibu semuanya. Nah, gitu dong, anak-anak ibu harus semangat. Sangat-sangat bagus presentasinya, berarti anak ibu sudah paham. Jadi ibu mau sedikit memberikan kesimpulan ya anak ibu ya. Jadi seperti yang kita tadi bahas, bahwa masa pubertas ini merupakan masa transisi anak ibu dari anak-anak menuju dewasa. Pasti banyak mengalami perubahan-perubahan yang mungkin anak ibu bingung, kok bisa kayak gini, kenapa seperti ini gitu. Tetapi anak ibu nggak usah khawatir, masa ini akan terlewati. Yang penting anak ibu selalu berpikir positif dan melakukan hal-hal yang positif seperti pelajaran kita hari ini, tips menghadapi masa pubertas. Jadi anak ibu nggak usah takut, semua manusia pasti mengalami masa pubertas. Yang penting kita selalu belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk pembelajaran besok, anak ibu mohon disiapkan untuk praktek kita cara-cara pembuatan magnet, itu di buku tema ada ya. Anak ibu lihat bawa bahan-bahannya karena besok kita mau praktek. Jangan sampai kelupaan. Untuk anak ibu semuanya, ibu harapkan anak ibu selalu berperilaku disiplin ya. Tadi ada ibu kan namanya 2 kelas hari ini, jadi kan mungkin ada yang ribut, ibu maklumi, tapi selama itu tidak mengganggu kawan, ibu masih maafkan. Tapi untuk berikutnya anak ibu harus selalu disiplin dan tepat waktu mengerjakan tugas dengan baik.
Oke lah anak ibu, sebelum kita pulang sekolah, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu sudahi pembelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.